Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 6 Februari 2026, IHSG-nya turun lagi 2,08%, 168,62 poin ya. Transaksi hari ini value-nya ada di satu Bumi. Kemudian Buminya turun lagi, kemudian BMRI-nya naik, BBCA turun sedikit, BBRI turun sedikit, Antam turun ya lumayan ya 2,62%, Telkomnya naik 2%, PTRO wow turun, ASII ya turun lagi, dan MDKA Dewa dan seterusnya. Efek dari Moody's rating yang kemarin kita bacakan, yang semalam saya sampaikan bahwa lembaga pemerating seperti mereka ketika mengumumkan sesuatu di hari pertama setelah pengumuman biasanya akan ada reaksi market. Itu sudah biasa terjadi, dan sesuai komen juga ini ya dari Kak Artuki. Kalau udah bearish begini, seleksi alam, nampaknya siapa yang bisa survive katanya. Yes, ini bener banget. Saya sangat setuju kondisi seperti ini. Dimana yang paling penting untuk kita pada waktu menghadapi situasi di pasar saham itu, yang paling penting adalah situasi pada saat bearish. Kalau saat bullish mah nggak terlalu penting, karena market lagi bullish itu enak sekali, gampang sekali. Pada waktu market saat bearish ya, saat turun, ini baru sekitar 13% ya. Ya, belum bisa dikatakan bearish ya, belum 20%. Walaupun ekor to ekor ini sudah 20%-an. Oh, belum 18. Jadi ini belum bearish, teman-teman. Ini ya masih koreksi lah, kira-kira gitu. Lah kalau masih koreksi ini saja kita sudah babak belur, berarti ada sesuatu yang perlu kita improve lagi ke depannya. Ya, saya sendiri sih bersyukur karena emiten-emiten yang dipegang itu tidak mudah terkoreksi sampai seperti yang kemarin kita bahas, misalnya PBSA gitu ya. PBSA memang dulu saya pegang gitu. Tapi dengan kenaikan yang sudah masif itu, akhirnya saya putuskan saya jual. Dan sekarang pun saya nggak pegang. Ini baru turun 51% ya. Kemarin juga ada NRJA. Ini juga sudah turun 66 nih. Hari ini turun lagi. Artinya ya secara kondisional kita sadar kapan kita mesti merasa cukup ya. Kapan kita harus waspada dan kapan kita harus greedy. Itu memang perlu latihan, dan saya pun juga masih berlatih sampai hari ini. Dengan membuat video-video kayak gini, saya juga ikut berlatih gitu ya. Walaupun memang sudah nyaman sekali dengan cara yang saya lakukan sekarang, tapi tetap aja terus kita berlatih. Nah, hari ini ada berita lagi terkait dengan Trump, ketegangan memuncak, AS perintahkan warganya tinggalkan Iran sekarang juga. Ini pertanda yang mendobel-dobelin gitu. Sudah mau perang, Moody's rating nurunin rating beberapa saham-saham tertentu. Ini contohnya kayak 7 perusahaan, ini outlook kreditnya diturunin, Telkomsel, Pertamina Hulu, MinID, Indofood, United Tractor ya. Ini menurut saya agak kok aneh gitu. Ya enggak tahu ya, kemarin MSCI, pas waktu MSCI kan Pak Purbaya ganti Bu Sri Mulyani gitu kan, menggantikan Bu Sri Mulyani. Terus lanjut terus 9.000, dan ada beberapa yang mungkin belum punya barang kan kita nggak ngerti ya. Jadi kalau dia memprediksi, wah ini sudah terlalu tinggi nih, saya belum punya barang, saya mau barang yang ini nih, misalnya begitu. Ya bisa jadi nih, wah turunin dan seterusnya biar fair. Habis itu ya OJK, bursa bertindak cepat ya, Sabtu Minggu kerja mereka, Senin Selasa Rabu kok lumayan stabil. Tiba-tiba kemarin Moody's rating bikin pengumuman itu lagi dan gap down lagi. Cuma kalau dilihat saham-saham yang fundamentalnya bagus, BMRI itu malah naik, yang akumulasi asing. BBCA enggak sih, BBCA ya. BBRI enggak juga. Telkom hari ini naik, yang akumulasi malah asing. Nah ini bisa jadi memang enggak berkaitan satu sama lain, tapi terlalu kebetulan aja
dengan kondisi IHSG yang sudah 9.000 beberapa hari stabil, tiba-tiba ada kabar MSCI, tiba-tiba ada kabar dari Moody's Rating, kok pas banget momennya gitu. Lah kita yang pegang saham fundamental atau saham berdividen, ya santai kalau kondisi begini ya tergantung sahamnya. Dan menurut saya, uang saya belum terlalu besar untuk memikirkan rating-rating dari lembaga pemeringkat seperti Moody's Rating itu tadi. Saya katakan belum terlalu besar. Kenapa? Karena saya hanya mereview individualis sahamnya saja. Apapun rating-rating mereka, kalau individual sahamnya itu perform buat saya, ya saya fokus aja ke saham itu. Emang apa bang sahamnya? Nah, saham-sahamnya lebih detail sudah dibahas juga di video-video sebelumnya. Banyak sekali video-video. Apalagi teman-teman member itu sudah saya kasih setiap minggu paling tidak itu screener all saham yang ada di incaran-incaran kita. Contohnya seperti ini screener incaran kita. Hari ini misalnya ini adalah saham-saham yang turun hari ini di atas 8%. Kalau teman-teman member ini saya buka semua. Nah, yang turun di atas 8% ini ada yang murah nggak kira-kira? Nah, kalau lihat di harga wajar yang sebelah kanan, ini belum ada yang murah. Kenapa? Karena masih minus semua ini. Margin of safety-nya masih minus. Bahkan ada yang nol. Nol kenapa nol? Karena tidak bagi dividen. Ketika tidak bagi dividen, buat saya harga sahamnya itu harusnya nol. Memang ekstrim. Tapi ya inilah cara untuk bertahan. Ya faktanya sudah beberapa kali ada crash, ada kondisi-kondisi yang sifatnya mengkhawatirkan. Drawdown-nya itu nggak terlalu mengkhawatirkan. Ya alhamdulillah kemarin di Porto berapa kemarin ya? Pas waktu halt itu 1% saya drawdownnya. Padahal termasuk yang aktif. Aktif tuh maksudnya bukan hold terus-terusan di harga bawah gitu. Enggak. Saya termasuk yang aktif. Dividend investing kok aktif begitu bang? Ya kebetulan style saya begitu karena setiap hari saya mereview. Jadi kalau tidak memanfaatkan keaktifan reviewnya, rasanya sayang gitu. Tapi yang di hold ada juga gitu. Walaupun nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama itu kan misalnya setahun 2 tahun itu saya anggap nggak terlalu lama. Kalau hold 5 tahun itu baru saya anggap lama ya. Terus balik ke Moody's tadi ya. Moody's pangkas outlook kredit 7 perusahaan. Ngomong-ngomong kenapa cuma 7? Pertanyaan berikutnya. Terus pangkas 5 kredit Bank Indonesia. Ngomong-ngomong, kenapa 5 ini saja? Itu juga harus jadi pertanyaan kita loh. Di mana yang dipangkas ini termasuk misalnya BBCA, Bank Mandiri, ya BMRI, BBRI, BBNI, Bank Tabungan Negara, dan seterusnya. Tiba-tiba hari ini dipangkas. Jadi dari stable menjadi negatif. Padahal laba bersihnya BMRI 1% year on year. Kan ini bagus. Saya nggak pegang perbankan ya teman-teman, ini disclaimer on. Saya bahas ini hanya pengen menyampaikan bahwa semua berita yang beredar di luar sana itu tidak bisa kita nilai 100% efek ke kita secara langsung. Itu bahasa halus. Bahasa kasarnya jangan selalu percaya. Kira-kira gitulah. Siapapun yang bisa kita percaya terus siapa? Nah, transaksi antara saham dan investor itu harusnya siapa dengan siapa. Pada waktu kita membeli saham itu sebenarnya kalau dikembalikan lagi ke harfiahnya kita membeli saham, harusnya dari mana ke mana ya? Ya benar tuh, dari investor ke perusahaan. Terus kenapa ada lembaga rating, kenapa ada IHSG bang? Itu evolusi supaya hitungannya gampang, misalnya melihatnya gampang. Orang makin sibuk, referensinya mudah, misalnya nge-review satu-satu susah. Kan pengennya orang tuh cuan tapi dengan cara yang paling mudah, kan pengennya gitu. Kalau nge-review satu-satu sulit. Daripada nge-review satu-satu dengerin YouTube gitu, kayak dengerin yang lain, lebih gampang. Maunya semua orang kan gitu, gampang dapetinnya, banyak hasilnya. Nah, kembali lagi ke rating-rating ini. Kalau murni kita percayai, kita sebagai retail sehalayak ramai, akhirnya dengan kondisi ini adalah kita misalnya jual, tapi ternyata ada orang di belakang ini yang punya agenda lain, ternyata beli, terus gimana dong? Kan gitu. Maka yang bisa kita evaluasi adalah kita dengan
perusahaannya. Contoh di sini PBSA. Tadi saya katakan PBSA itu dulu murah karena ini universe kita saham syariah saja ya. Jadinya kebetulannya contohnya adalah saham syariah. Dulu itu murahnya pada waktu apa? Misalnya nih di 460, 400, 372 itu. Murah dari mana hitungannya? Ini ya. Dividen Rp52 ini bakalan setara 9% jika harganya itu 583. Jadi kalau kita masuk di 583, kita dapat 9% yield. Kenapa 9%? Ada hitung-hitungannya di simulasi dividen investing ini. Kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Lihat video sebelum ini. Kebetulan kemarin NRCA yang saya jelaskan. Kalau ini PBSA. Kenapa? Karena PBSA hari ini turunnya dalam banget 13,7%. Nah, apakah ini sudah murah atau belum? Jawabannya kalau seperti ini belum. Buat saya, karena semua pasar itu punya ukurannya masing-masing, buat orang lain bisa jadi ini sudah murah. Makanya kemarin pada waktu 2 Februari sudah ada yang membeli. Bahkan asing pun membeli nih tanggal 2. Buat mereka bisa jadi sudah murah, tapi buat saya belum murah. Hitungannya dari mana? Dari sini ya, dividennya. Kita tidak memperhitungkan capital gain-nya atau tidak memperhitungkan narasinya, hype-nya. Nggak, fakta data saja. Faktanya kuartal 3 dia punya EPS Rp52. Faktanya payout rasio mereka itu kisarannya sekitar 76%. Sehingga potensi dividennya adalah 69 kali 76%, maka ketemu Rp52. Jadi ini potensi dividennya dia tahun 2025. Apakah pernah dia bagi dividen? Pernah. Tahun 2023 53, tahun 2024 52. Di harga sekarang equal dengan 4%. Maka tahun ini kalau kita prediksikan 52, logis nggak? Ya masih logis. Kira-kira tetap seperti tahun 2024. Tapi sudah murah belum sekarang? Belum, karena harga wajarnya menurut saya ini 583 itu kalau kita garis di sini ya 580. Masih potensi kira-kira 55% lagi. Terus Bang, nanti kalau sudah ketemu di 580 apa kita harus beli? Belum tentu. Lihat lagi kondisinya. Yaitu style. Tapi kalau kita beli gimana? Ya nggak apa-apa. Style Anda memang begitu ya sudah. Mana yang nyaman untuk kita itu? Aduh, ini ngomong-ngomong sudah lama juga ya. Ya sudahlah. Jadi intinya seperti pernyataan teman-teman tadi, kalau sudah beres begini seleksi alam nampaknya siapa yang bisa survive. Itu adalah pernyataan yang cukup bold ya, cukup tajam. Jadi pas waktu seperti ini memang ini adalah pembuktian. Jadi kalau kita bisa melewati, maka kita bisa evaluasi ya, introspeksi. Kemudian yang selanjutnya, setiap berita selalu harus kita telaah sendiri. Apa sih korelasinya? Apakah kita sudah layak ngikutin berita itu? Apakah belum? Layak itu apa yang dimaksud layak? Karena saya tadi ngomong, karena duit saya itu belum sebanyak yang seharusnya, sehingga saya itu hanya mengevaluasi tiap individu emitennya. Kalau individu emitennya tidak ada apa-apa, ya kita santai-santai saja. Harga turun, malah pede untuk beli lagi. Tapi kalau emitennya ternyata ada apa-apa, walaupun IHSG melompat 50% atau berapa persen, tapi emiten yang kita pegang ini bermasalah, ya sudah, transaksi kita harus diamankan. Terus Moody rating itu fungsinya apa Bang? Itu untuk yang uangnya triliunan rupiah gitu, yang sudah tidak sempat lagi evaluasi satu-satu emiten, tidak sempat lagi lebih detail ya, kayak kita emang kita retail, emang saya retail, jangan remehin, ini viewernya kita nih bisa anggotanya market maker juga nih, bisa. Saya pikir cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Thank you yang sudah subscribe, komen, like, share, support terus channel ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.